Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Muhammad Lutfi dengan NIM 67062135152 dari kelas D3 RPLA 4501. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem penjadwalan mata kuliah yang mana menjadi mini project dari seleksi backend programmer di Putih. Pertama-tama, eh, tentunya kita harus dalam project ya kita harus ini menghubungkan database ke yang mana di sini saya menggunakan PostgreSQL. Yaitu di sini saya menghubungkan project Laravel saya dengan PostgreSQL di port 5432 dengan nama database sistem penjadwalan. Nah, setelah itu kita membuat eh, model, controller dan juga migration-nya. Yang pertama ada migration untuk tabel mahasiswa. Ini untuk tabel mahasiswa. Di sini ada ID, NIM, nama mahasiswa, email, dan juga nomor telepon. Setelah itu ada dosen dengan NIDN, nama dosen, email, dan juga nomor telepon. Nah, di sini ada tabel mata kuliah juga yang menampung nama matkul dan juga jumlah SKS. Setelah itu ada jadwal. Nah, di sini kita menggunakan unsigned big integer untuk membuat foreign key yang mana diambil dari ID tabel mata kuliah dan juga ID dari tabel dosen. Dan setelah itu ada hari, waktu mulai, waktu selesai. Dan juga timestamp ini buat created tab dan update tab. Nah, di sini juga saya membuat table enrollment yang mana ada foreign key dari ID jadwal dan juga ID mahasiswa. Di sini ada on delete cascade yang nantinya jika misalnya eh, data jadwalnya dihapus, maka enrollments yang berhubungan dengan data jadwal tersebut akan dihapus juga. Setelah itu, kita tadi membuat root-nya dulu. Untuk root-nya, saya membuat dengan API resource, bisa menggunakan satu persatu seperti ini, tapi Laravel menyediakan API resource yang dapat menyediakan tindakan-tindakan get, post, put, dan juga delete ini secara otomatis dan juga lebih cepat pembuatannya daripada satu persatu. Saya membuat untuk mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga jadwal dan enrollment. Nah, di sini ada model. Model saya menggunakan ini protected guarded. Kenapa bukan protected available? Karena di sini eh, saya tidak eh, untuk protected guarded sendiri itu tidak harus mencantumkan data yang dimasukkan secara semuanya. Kalau misalnya protected variable, kita harus menuliskan semua dan itu cukup memakan waktu ya. Karena di dalam tabel kita dapat memasukkan semua datanya tanpa terkecuali. Nah, setelah itu pada controller, yang pertama dosen controller. Nah, di sini ada fungsi index. Ini saya menggunakan Eloquent untuk mengambil semua data dosen dan mereturn response-nya berupa JSON. Sehingga nantinya akan seperti ini. Nah, nanti yang muncul di sini adalah JSON. Setelah itu, fungsi store. Fungsi store di sini yaitu untuk input data. Di sini saya menggunakan validated data itu untuk memvalidasi masukan dari data-data tersebut. Seperti NIDN, nama dosen, email, dan nomor telepon. Nah, setelah itu kita buat data baru, new dosen. Setelah itu kita save, yaitu simpan ke database. Lalu mereturn respon JSON berupa data JSON. Setelah itu fungsi show ini untuk menampilkan data secara satu persatu. Yang mana tadi di sini indeks yaitu menampilkan data
secara keseluruhan untuk fungsi show ini untuk data satu persatu. Nah, di sini juga ada update. Update ini untuk mengupdate data, yang mana setiap data yang nanti kita masukkan lagi gitu setelah kita pilih akan diupdate sesuai dengan data masukan yang terbaru. Setelah itu ada destroy, yang mana akan mendelete data sesuai dengan data yang dipilih dan akan merespon JSON berupa message data dosen telah dihapus dan juga status code. Sama juga pada mahasiswa seperti itu, dan juga sama pada mata kuliah. Saya menggunakan Eloquent. Pada jadwal, di sini juga sama, indeksnya mengambil semua data. Nah, pada store, di sini saya memvalidasi bahwa ID matkulnya itu apakah ada di tabel mata kuliah ataupun dosen. Jadi kalau misalnya tidak ada, maka tidak bisa menyimpan data tersebut karena ID-nya tidak ada. Nah, begitu juga dengan update. Jika kita ingin mengubah misalnya mata kuliahnya, maka akan dicek dulu mata kuliahnya tersebut sudah ada tidak di tabel matkul dan juga dosen. Jika tidak ada, maka tidak dapat diubah. Begitu juga di enrollment. Di sini saya juga menggunakan validasi numerik dan juga email, yang mana unik atau tidak boleh sama dengan NIM dan juga email yang telah ada. Setelah ini kita akan melakukan pengetesan pada Postman. Kita akan mengambil data, yang mana ini akan menampilkan semua data yang ada. Yaitu kita akan mengambil datanya secara satu persatu sesuai dengan yang ada. Ya. Karena itu nomor satu tidak ada, maka akan menghasilkan not found. Dua, akan menampilkan data mahasiswa Arya Muhammad Lutfi Hakim. Untuk metode post, untuk metode post, maka data berhasil ditambahkan. Kita cek dulu, data Aldi Taher masuk. Jadi kita dapat mengeditnya berdasarkan ID-nya. ID Aldi Taher tadi ada di nomor 4. Nah, data sudah berubah sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Situ kita delete. Nah, data sudah terdelete. Jadi kita cek di sini. Situ dosen. Di sini ada 2 data. Kita ambil yang nomor 2. Berhasil. Kita mencoba post. Data berhasil ditambahkan. Kita cek dulu. Kita edit. Data jadi
hasilnya itu kita hapus. Data berhasil dihapus. Mata kuliah, lagi, hapus dulu. Datangnya, target yang 50. So, pengangguran, dan juga perusahaan. Itu kita edit, berubah menjadi mata kuliah. Hasil, business. Oh, ini, oh, sudah berubah jadi Pancasila. Pancasila, Pancasila. Setelah itu kita hapus Pancasila. Data berhasil terhapus. Jadwal. Nah, jadwal ini tadi membutuhkan ID matkul dan ID dosen. Di sini ada mata kuliah bernomor 1 dan juga ID dosen bernomor 1. Hanya data bisa ditambahkan. Jika kita masukkan 2, itu ID dosen ada, dan jika kita masukkan ID matkul 2, nah, maka tidak bisa ditambahkan karena matkulnya tidak ada. Oke, jadi datanya sekitar 3. Jadi kita akan mengedit data jadwal nomor 3. Misalnya ID makulnya tetap 1, dosen 1. Hari ini kita ubah ke hari Sabtu. Pukul 7. Terus selesai pukul 9. Sudah berhasil edit. Kita lihat. Data tadi berhasil terubah jadi hari Sabtu. Sudah kita juga. Data berhasil terhapus. Enrollment sama kayak tadi menggunakan foreign key juga. Jika ID jadwal ada dan ID mahasiswa ada, maka dapat ditambahkan ke dalam database. Misalnya ID jadwal 1, ID mahasiswa nomor 2. Bisa tambahkan tadi mahasiswa 1. Oh, mahasiswa 1 tidak ada. Siap. Nah, itu kita delete. Kita edit yang mahasiswa 2 bisa teredit. Itu kita delete. Hmm, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.